Dapat diketahui bahwa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Sekayu, kurang lebih letaknya 120 km dari kota Palembang. Luas Kabupaten Musi Banyuasin yang kita ketahui 14.265 km persegi atau 15% dari luas Provinsi Sumatera Selatan dengan mempunyai 15 kecamatan dan 229 desa dan 13 kelurahan dengan jumlah penduduk menurut BPS tahun 2024 sebanyak 651.950 jiwa. Ini penduduk miskin mubah tahun 2024 menurut sumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Sebanyak 651.950 jiwa dengan presentasi 12,88% atau sebanyak 83.970 jiwa penduduk miskin yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini urutan presentasi kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 yaitu 15,19% atau urutan 3 terendah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Sedangkan tahun 2022 penduduk miskin ekstrim aman sareni istilahnya sarenian di tahun 2002 adalah 4,74%. Penduduk miskin ekstrim di tahun 2022 atau nomor 2 terakhir di Provinsi Sumatera Selatan, 2 penyumbang terbesar penduduk kemiskinan ekstrim. Ada 7 program inovasi dinas sosial di Kabupaten Musi Banyuasin yang kami ciptakan dalam rangka memaksimalkan pemanggulan kemiskinan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun program-program tersebut yang pertama adalah hari ini ada pakai kelambu Pak Bupati, yaitu perlindungan ketenagakerjaan keluarga aman terbantu yang sudah kita komitmenkan dengan BPJS di tahun 2025 bersama Pak Wabub kemarin di Palembang, dan terhitung tanggal 1 Mei 2025 sebanyak 45.000 warga miskin pekerja rentan di Kabupaten Musi Banyuasin terlindungi dari jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Musi Banyuasin. Dan ini kayaknya yang terbesar di Indonesia yang menggunakan dana APBD. Yang kedua, program bantuan tunai untuk masyarakat miskin yang sudah kita launching tahun 2005, komitmen Bupati Musi Banyuasin. Kemarin kita sudah mulai mendistribusikan melalui Bank BRI, dan hari ini juga banyak para umat-umat Pak yang datang, yang insya Allah hari ini juga dicairkan oleh Pak Bupati Musi Banyuasin. Untuk desil 1 dan desil 2, balik langsung ngecek ATM mereka Pak, langsung baca belanja. Yang ketiga adalah program Pedasnia Peduli Disabilitas dan Lansia. Banyak program-program pemberian bantuan alat bantu disabilitas, sembako untuk para lansia, sehingga pelatihan-pelatihan kepada para penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mempunyai keahlian, sehingga mereka bisa berdaya ke depannya. Bertani, bantuan bedah rumah tidak layak huni, tahun ini kita sudah mulai proses pembuatan ataupun proses pembangunan rumah di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 155 unit. Insya Allah nanti apabila bulan depan selesai 100%, insya Allah Pak Bupati berkenan menyerahkan langsung kepada para penerima program bantuan bedah rumah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kube UAP inilah program bantuan usaha untuk para masyarakat yang punya usaha ultramikro yang sudah kita berikan di tahun 2025, ya. Dan juga bantuan dari provinsi sebanyak 205 alat usaha untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ultramikro, dan ini juga sudah berjalan. Dan inovasi selanjutnya yang keenam
yaitu program Baku Nasi, bantuan permakanan lansia untuk anak dan anak panti. Program ini memberikan bantuan permakanan kepada para lansia yang diantar langsung oleh petugas kami di Dinas Sosial, langsung delivery datang ke rumah lansia dan anak-anak panti, khususnya lansia-lansia yang tunggal usia 65 tahun ke atas dan tinggal sendirian. Itu diantar langsung oleh petugas kami di Dinas Sosial setiap hari sebanyak kurang lebih 265 lansia dan anak-anak panti di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan terakhir yaitu program PKM, program Keluarga Maju yang akan diinisiasi oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Insya Allah ini dalam proses verifikasi dan validasi data. Mudah-mudahan dalam waktu dekat program PKM ini bisa kita luncurkan dan bisa membawa perubahan untuk penanggulangan kemiskinan yang menjadi inovasi dan program unggulan Pak Bupati dan Wakil Pak Bupati terpilih. Melalui program-program tersebut, ada beberapa keberhasilan program yang sudah dirasakan manfaatnya. Yang pertama, di tahun 2024 dan 2025 ini, Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Sosial sudah menggraduasi kurang lebih 5.070 keluarga penerima manfaat. Jadi graduasi ini mereka sudah keluar dari kemiskinan dan mereka sudah sejahtera. Mudah-mudahan ke depan masyarakat miskin di Basin bisa sejahtera semuanya. Yang kedua, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024-2023 dari 23 turun dari 15 menjadi 14,9. Urutan tadi urutan 16, sekarang urutan ke berapa nih? 3 terbesar penyumbang kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan di tahun 2024 melalui program inovasi tersebut, prestasi kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin turun drastis dari 14,9 menjadi 12,88% atau turun sebanyak 2,02% dan keluar dari zona degradasi menjadi urutan keempat penyumbang kemiskinan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah itu merupakan pencapaian yang tidak bisa direbut dengan mudah. Itu merupakan kerja keras kita bersama. Dan untuk presentasi tahun 2025 nanti mudah-mudahan di bulan ini rilis BPS kemiskinan provinsi di besok atau lusa, dan mudah-mudahan informasi terakhir awal Agustus rilis kemiskinan kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk di Musi Banyuasin. Mudah-mudahan kalau target Pak Bupati tidak tanggung-tanggung 1 digit kemiskinan. Ya, mudah-mudahan saja biar terrealisasi dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita semuanya. Sedangkan penurunan kemiskinan ekstrim kita sudah di 0,8% atau urutan ke 6. Kemiskinan ekstrim di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dan urutan kelima di tahun 2024. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 kita berharap kemiskinan ekstrim di Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa mencapai benar-benar 0%. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sudah program-program juga sudah didapat oleh kami melalui Dinas Sosial. Yang pertama, penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia berupa dana insentif fiskal sebesar 6,3 miliar di tahun 2024 yang diserahkan langsung oleh Pak Wakil Presiden saat itu. Dan kedua, penghargaan pendayagunaan aparatur dari Menpan RB sebagai unit
pelayanan publik terbaik se-Sumatera Selatan dan nomor 9 se-Indonesia. Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, penghargaan zona hijau dan dinas terinovatif se-Indonesia, dan penghargaan dari Badan Riset Inovasi Nasional ataupun BRIN menjadi salah satu daerah yang sudah menerapkan pemberdayaan ataupun penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dan juga penghargaan dari pemerintah Australia dan India menjadi narasumber dengan tema Strategi Thought Cost Assessment Empowerment Program on Family Economic Revival. Dan terakhir, penghargaan dari BPJS Tenaga sebagai daerah yang punya komitmen kuat terhadap perlindungan jaminan sosial yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.